Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sugeng Rahayu santri dan murid. Guru memberikan satu video untuk sebagai analisa setelah dididik guru, apakah sudah mampu dan bisa menjawab dari apa yang diajarkan guru dari banyak kitab dan videonya. Sebelum diberi pertanyaan oleh guru, sedikit diceritakan atau dasar ya. Dari konsep keilmuan yang disebut Islam itu bermakna itu lurus atau terselamatkan ya. Namun bila pemahaman itu salah sehingga celakalah manusia itu. Dalam sejarah yang ratusan tahun para santri dan murid, sebenarnya Quran yang 30 juz itu ya, itu per juz dari orang-orang terdahulu itu dipecah menjadi 30 kitab ya. Maka sangatlah panjang. Mungkin 50 tahun tidak cukup untuk belajar kitab itu. Jadi 30 juz itu dipecah, per juz itu ada kitab sendiri-sendiri. Ya, itu sejarahnya ratusan tahun seperti itu ya. Dan untuk memahami, nomor satu untuk selamat, pemahaman kitabnya ya, itu tidak boleh salah. Maka sudah 25 tahun paling tidak guru sudah mendidik. Dengan mempelajari dan mengerti dari kitab, setelah bisa membaca, mengerti, baru dijalankan. Maka suatu ilmu itu harus dijalankan, artinya interaksi di luar ya. Bukan seperti kalian di era sekarang, di tempat pendidikan, di pondok, membaca kitab, terus merenung, berdakwah. Bukan seperti itu ya. Jadi itu caranya menjalankan ilmu Islam seperti itu ya. Setelah sudah banyak yang diajarkan guru melalui video ini, guru mengulas sampai di mana kemampuan para santri dan murid yang sudah lama, bahkan ada yang sudah sangat lama, dan juga murid dan santri, karena metode pendidikan guru ini dijamak. Semoga santri meskipun pemirsa yang 2 tahun haruslah mampu untuk menjawab dengan tepat dan benar, karena bahasa atau kalimat yang di Islam itu bila tepat dan benar dari jawaban itu, kalian akan mampu menyelamatkan diri Anda ya. Jadi pikiran itu tidak salah, Islammu tidak salah. Sehingga guru harus mengeluarkan pertanyaan kembali sebagai tolak ukur, sudah mampukah santri-santri yang baru dan juga para pemirsa? Karena bila mampu menjawab dengan tepat dan benar, kalian betul-betul mampu menyelamatkan diri Anda sehingga mampu menyelamatkan keluarga. Untuk memahami ini, guru kembali lagi memberi pertanyaan para pemirsa, terutama murid dan santri. Sudah banyak ya kitab video disampaikan. Pertanyaan awal, mengapa kota tempat kelahiran Nabi dinamakan kota Mekah? Ya, harus bisa mengurai, harus bisa menerangkan tepat dan benar, dan tidak boleh mencari referensi atas nama Bukhari, Al-Muslim, Al-Katanya. Tidak boleh loh ya. Satu, kalau sudah mampu menerangkan mengapa tempat kelahiran Nabi disebut kota Mekah. Dan jawaban semua satu harus rasional, bisa diterangkan di depan hukum yang berlaku dimanapun berada ya. Dua, mengapa ibunya Muhammad dinamakan Siti Aminah ya?
asbabun nuzulnya bagaimana, ilmiahnya bagaimana, kronologisnya bagaimana, ya. Yang ketiga, mengapa bapaknya Muhammad itu bernama Abdullah. Nah, harus mampu ya menerangkan secara tepat dan benar dan ilmiah. Mengapa kota kelahiran Muhammad itu namanya kota Arabia, ya. Dan yang kelima, bila ada suatu kota dan berkembang menjadi suatu negara, mengapa negara, ya, ibu kota negara Saudi Arabia itu disebut kota Riyadh? Kalau sudah bisa sedikit memahami itu, bahkan kota itu disebut Riyadh, kira-kira dinamakan pada tahun berapa kota Arab itu kok disebut kota Riyadh, ya. Terus kira-kira ada orang berapa dan siapa nama beliau yang memberikan, yang membuat nama-nama seperti itu? Ini pertanyaan yang agak sulit para santri. Sudah dari 5 dulu ya, apa tadi? Kota, ya. Kota negara Arab disebut Riyadh. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa, ya, dari peristiwa atau tulisan yang di dalam kitab yang Anda pelajari dan menyebar ke seluruh dunia, ada cerita yang disebut itu surat fil atau surat gajah. Pertanyaan yang keenam, siapakah yang menerima surat fil yang dimaksud di dalam kitab Al-Quran? Diulangi kembali, yang menerima surat fil di dalam Al-Quran pada waktu dulu, siapa yang menerima? Karena pada waktu itu Muhammad itu baru lahir sehari. Yang menerima surat fil siapa? Dan pada waktu itu posisi negara di sana itu katanya perang. Nah, santri dan murid dan para pemirsa, bila mampu menerangkan hal yang pokok ini, guru memastikan selamatlah imanmu, selamatlah kehidupanmu, dan kalian akan mampu menyelamatkan diri dan keluargamu fid dunya wal akhirah. Semoga dari video ini mampu dijawab dengan tepat dan benar. Bersyukurlah yang sudah mampu menjawab dengan tepat dan benar. Namun guru berpesan, tidak boleh mengambil referensi dari Bukhari, dari Syafi'i, Maliki, tidak boleh loh ya. Karena ini ilmu, dan ilmu itulah yang mampu menyelamatkan kehidupanmu, dan ilmu Islam itulah yang mampu menyelamatkan setiap manusia dan mampu menyelamatkan suatu bangsa dan negara. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.